Ya, baik semuanya. Ini merupakan video tutorial bagaimana cara membuat peta das dengan menggunakan uh, ArcGIS dan data DEM. Uh, Sebelum kita melakukan pembuatan das tersebut, bagi ArcGIS yang belum atau baru saja menginstal, maka kita perlu tambahan extension. Extension di sini ada extension tambahan yang kita gunakan, yaitu HackGeoHMS, di mana HackGeoHMS ini nantinya akan juga menginstal ArcHydro, di mana keduanya akan digunakan untuk mendeliniasi das dengan menggunakan data DEM. Jadi kalau misalkan belum memiliki HackGeoHMS, maka perlu menginstal. Di sini ini adalah link untuk mendownload ya, uh, file HackGeoHMS installernya. Nah, ini berdasarkan versi ArcGIS. Jadi setiap versi ArcGIS memiliki HackGeoHMS tersendiri. Jadi nantinya kalau misalkan ada versi ArcGIS 10.5, maka ya kita perlu menginstal 10.5 dari GeoHMS ini. Oke, setelah kita melakukan install, kita run. Jadi bentuknya adalah ini ya, bentuknya dalam MSI ya. Nanti kita run, kita install seperti biasa. Setelah kita install, maka selanjutnya kita tampilkan di menu toolboxnya di desktop atau di layar dialog dari ArcMap. Jadi dengan cara klik kanan, kalau belum muncul kita cek ArcHydro Tools dan HackGeoHMS. Oke. Setelah muncul itu baru kita bisa melaksanakan pembuatan peta das. Oke. Sebelum masuk ke situ juga saya ingin menunjukkan juga bahwa data yang digunakan di sini ada data DEM. Nanti setiap mahasiswa atau setiap kelompok akan datanya sama, cuma lokasi dari bendung akan berbeda atau lokasi dari bangunan akan berbeda. Itu pun akan berdampak pada besaran atau bentuk dari das tersebut. Jadi di sini ada dua nanti yang dimasukkan. Yang pertama DEM, yang kedua nanti ada lokasi bendung. Oke. Ya, sebelum kita mulai, kita perlu, atau ketika sebelum kita membuat data data atau peta das tersebut, kita perlu membuat project. Nah, dan sebelum membuat project atau ArcMap project, maka kita perlu membuat file geodatabase, di mana file geodatabase ini berfungsi sebagai istilahnya mungkin lokasi storage atau lokasi penyimpanan semua analisa yang dilakukan oleh ArcMap kita. Jadi misalkan satu project kita bikin untuk tujuan khusus, maka biar tidak pusing mencari file yang kita lakukan analisa atau output dari analisa yang kita lakukan, maka kita membuat file kita database, nanti akan tersimpan secara otomatis di situ. Oke, jadi setelah kita selanjutnya kita membuat file geodatabase. Kita misalkan tadi saya menyimpan kegiatan ini, menyimpan file saya ada di tutorial di drive E, maka di sini ada juga folder pembuatan das. Di sini kita bisa membuat file geodatabase. Begitupun di dalam pembuatan das ini, folder data pembuatan das ini juga di sini ada data-data yang kita akan gunakan untuk analisa. Maka kita membuat file geodatabase sebelumnya. Kita beri nama misalkan di sini das. Oke. Setelah kita membuat file geodatabase ini, selanjutnya kita membuatnya menjadi default geodatabase dengan cara make default geodatabase. Maka dia berubah, nanti akan tersimpan di sini. Jadi
analisa dari project ini akan tersimpan di file kita database ini, outputnya. Oke, kita tinggal save datanya. Kita misalkan buat di sini pembuatan dash, misalkan seperti itu. Kita save project kita, Archmap project kita. Oke, maka seperti ini. Oke, setelah kita save Archmap project kita, selanjutnya kita lakukan import data. Nah, import data karena kita sudah menge-save project kita juga di folder yang sama, maka import data bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Klik, tinggal di drag, ataupun masuk ke folder yang tadi, ini tinggal di drag, bisa juga, ataupun bisa kita cancel, ataupun bisa dilakukan dengan cara klik kanan, baik itu klik kanan di layers ataupun di sini add data, maka klik kanan add data, bisa diklik ini. Oke, apapun bisa cara manapun bisa diperbolehkan dari keempat cara tersebut. Oke, ini merupakan tampilan awal dari DEM ya, dari data DEM. Oke, selanjutnya kita lakukan analisa field sync. Jadi masuk ke langkah berikutnya. Setelah kita masukkan data DEM tersebut, maka kita lakukan analisa terrain processing, DEM manipulation, di sini field sync. Field sync tujuannya adalah untuk mengisi sync. Itu artinya kalau di dalam DEM itu terkadang dalam satu jalan, misalkan satu alur di sini, misalkan satu alur itu elevasinya misalkan harusnya 10, di bawahnya misalkan misalkan 10 minus 5, misalkan habis itu di bawahnya lagi adalah 4. Nah, minus 5 ini merupakan sync karena dia tidak membentuk suatu alur yang kalau dari bukit kan biasanya turun tiba-tiba harus masuk ke, jadi alurannya jelas, jadi dari 10 mungkin ke 7 tiba-tiba ke 4. Nah, tapi ini data ini di sync di dalam DEM itu biasanya kadang-kadang 10 tiba-tiba minus 5 tiba-tiba menjadi 4. Nah, minus 5 ini yang perlu kita fill sehingga dia lebih smooth. Nah, karena kalau dia tidak di fill, maka dia akan membuat error analisa berikutnya, ataupun kalau tidak error, maka hasil dari dash yang kita inginkan tidak sesuai dengan, istilahnya hasil dari dash tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan field sync. Oke. Setelah kita lakukan field sync, maka muncul di sini fill ini merupakan hasil field sync. Jadi rasternya sama, cuma berbeda. Coba contohnya di sini kalau kita perhatikan, yang awalnya elevasi terendahnya adalah minus 46 berubah menjadi minus 4, dan di sini elevasi maksimumnya menjadi 3016, di sini 3001. Itu ada perubahan. Jadi intinya kalau disederhanakan adalah ini merupakan bisa dikatakan modifikasi terhadap DEM, sehingga DEM itu bisa dilakukan analisa berikutnya, seperti itu. Bisa digunakan untuk analisa berikutnya. Oke, setelah kita mendapatkan field, maka kita lakukan flow direction. Flow direction ini untuk menunjukkan kalau misalkan ada hujan jatuh dalam satu grid raster, satu grid, maka arah alirannya kemana? Apakah ke utara, ke timur, ke barat, tenggara, dan seterusnya. Nah, itu arah alirannya ditunjukkan dengan angka ini. Jadi angka di sini ada angka mulai 1 sampai 28. Ini 1 artinya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berarti arahnya ke
ke kanan, kanan itu timur. Terus 2 pangkat 0, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 berarti ke arah jarum jam, terus 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai membentuk 2 pangkat 8 karena ada 8 arah mata angin. Nah, ini setiap setiap sel itu atau setiap grid dalam raster ini akan menunjukkan arahnya kemana, mau ke timur, ke utara. Itu didasarkan pada misalkan grid itu ada di tengah, terus di sekelilingnya dikelilingi oleh misalkan elevasi yang lain. Kalau elevasinya misalkan yang paling rendah misalkan ke arah tenggara, maka dia 2 pangkat 1 misalkan seperti itu. Maka itu ke arah tenggara dan seterusnya. Itu menunjukkan arah aliran dari si air ketika jatuh di dalam elevasi tersebut atau di dalam grid tersebut ke arah mana. Nah, itu flow direction. Setelah kita mendapatkan flow direction, maka kita lakukan flow accumulation. Flow accumulation itu tujuannya adalah untuk dari arah-arah yang tadi, kira-kira kalau digabungkan jadi satu, itu akan membentuk sungai itu seperti apa. Nah, itu diakumulasikan dalam bentuk flow accumulation itu. Jadi diakumulasikan setiap direction itu diakumulasikan sehingga dia bisa mengetahui mana yang akan terbentuk sungai, mana yang mungkin dia tidak terbentuk sungai sama sekali. Nah, itu digunakan flow accumulation. Nah, biasanya flow accumulation ini dia itu lebih lama prosesnya karena dia harus menggabungkan antara satu flow direction dengan direction yang lain dan dilihat apakah dia sejalan atau tidak. Nah, kalau sejalan maka dia akan membentuk satu alur sungai dan seterusnya sampai ke arah hilir. Maka kalau kita lihat hasil dari flow accumulation seperti ini. Nah, ini kelihatan sudah membentuk aliran sungai. Ini namanya flow accumulation. Oke. Setelah kita mendapatkan flow accumulation, kita sudah tahu alur sungai seperti apa. Selanjutnya kita melakukan stream definition. Stream definition artinya kita ingin melihat kita mau melihat kira-kira yang mau kita kan stream flow accumulation kita sudah mendapatkan alurnya. Nah, sekarang kita mau memastikan yang dikatakan sungai itu pada luasan cakupan berapa. Nah, itu dibuat stream definition. Nah, syaratnya kalau dalam ArcMap ini atau ArcHydro ini, nilai dari stream definition itu harus lebih kecil dari yang tersedia di awal. Misalkan di sini yang tersedia di awal adalah 19 km persegi, maka kita lakukan buat lebih kecil dari itu. Misalkan saya buat di sini 5 km persegi. Misalkan kita buat 5 km persegi, maka kita lakukan kita klik. Maka di sini akan terlihat hampir sama dengan stream flow accumulation berupa line dari sungai tersebut. Tapi sedikit berbeda di sini. Mana yang dikatakan ini karena misalkan ini sebenarnya alur sungainya sampai sini, sampai ujung, tapi karena kita nyatakan 5 kilo itu merupakan akan terbentuk das dengan luasan 5 kilo, maka sebenarnya akan terbentuk sungai pada luasan 5 kilo, maka sungai yang terbaca adalah di sini mulai dari yang lebih pendek ini. Nah, itu karena kalau di atas ini mungkin kurang dari 5 kilo. Oke. Setelah kita lakukan stream definition, selanjutnya kita melakukan stream segmentation untuk menghasilkan str lnk ini, file ini. Nanti kita mendapatkan file yang sama, string str lnk. Terus selanjutnya adalah kita membuat catchment dengan cara catchment grid delineation. Ini untuk menghasilkan raster dari catchment tersebut. Raster catchment ini prosesnya juga relatif lama, tapi tidak selama flow accumulation. Kita akan mendapatkan catchment seperti ini. Ini sudah berbentuk catchment dalam bentuk raster. Sudah banyak di sini, ada catchment 1, 2 dan 3. Kita perhatikan kalau kita rubah colornya, misalkan kita rubah, maka kita sudah tahu di sini ada beberapa catchment mulai yang ke arah hilir, hulu dan seterusnya.
Di sini catchment ini terlihat, di sini ada perbukitan, ini sudah terbentuk catchment 1, 2 dan 3. Tapi catchment ini masih terpisah satu dengan yang lain, belum nyambung. Jadi selanjutnya kita lakukan adalah merubah catchment ini menjadi poligon. Di sini ada processing, catchment polygon processing. Mungkin perlu diketahui bahwa tipe-tipe file di dalam ArcGIS itu ada beberapa ya. Ada yang bentuk raster, yang tadi kita DEM itu raster. Catchment yang ini yang warna-warni ini juga berupa raster. Ada yang kedua adalah shapefile. Shapefile itu adalah salah satu bentuk data atau bentuk data bisa dikatakan data vektor yang ada di ArcGIS. Di shapefile sendiri ada 3 jenis. Ada point, itu titik-titik, nanti ada lokasi berupa titik nanti. Yang kedua ada berupa polyline, berupa garis. Yang ketiga adalah berupa poligon. Nah, poligon ini yang membentuk area, membentuk luasan. Nah, di sini catchment polygon processing itu merubah raster menjadi poligon, menjadi bentuk shapefile. Oke, kita lakukan di sini catchment menjadi catchment polygon. Kita klik, maka kita akan mendapatkan bentuk poligon. Di sini seperti ini sudah terbentuk poligonnya. Ini catchment polygon. Misalkan saya hapus semua, turn off dulu semuanya, terus kita rubah ini. Ini merupakan poligon. Jadi dari setiap catchment, kalau kita lihat di sini kita properties open, maka ini kita sudah mendapatkan catchment dengan area. Ini dalam meter persegi, shape areanya sudah dalam meter persegi, maka kita sudah mendapatkan catchment. Tapi kita belum mendapatkan catchment di lokasi yang kita inginkan untuk das tertentu atau untuk lokasi bangunan tertentu misalkan. Maka selanjutnya sebelum kita menentukan das berdasarkan lokasi yang kita tentukan, maka langkah berikutnya adalah membuat drainage line. Drainage line itu seperti katakanlah kasarannya sungainya lah, sungai dari das tersebut di mana alirannya. Ini dengan cara pembuatan drainage line, nanti akan muncul sungai-sungai yang menghubungkan antara satu das dengan das yang lain. Kalau memang das itu satu kesatuan utuh, maka akan terbentuk misalkan seperti ini. Ini sudah drainage line-nya, misalkan das ini masuk ke sini dan seterusnya sampai ke arah laut, ke arah utara. Di sini lautnya. Maka ketika sudah mendapatkan itu, langkah berikutnya adalah melakukan adjoint catchment processing. Karena kebetulan di sini masih belum nyambung jadi satu ya, secara sistem antara das satu atau catchment satu dengan catchment yang lain, sehingga akan membentuk satu kesatuan catchment yang utuh dari hulu sampai hilir. Nah, maka untuk membentuk hal tersebut, maka kita harus menjoinkan satu sama lain dari das tersebut. Kalau memang itu sampai memang satu kesatuan sistem ya, maka kita bisa lakukan adjoint. Nanti akan terbentuk adjoint catchment, yang dimana dia membutuhkan drainage line tadi yang kita sudah buat, catchment polygon, dan nanti outputnya adalah adjoint catchment. Oke, kita lakukan analisa, kita run. Maka di sini adjoint processing ini juga termasuk proses yang relatif lama di dalam pembuatan das ya, termasuk relatif lama. Karena dia menghubungkan antara satu das dengan das yang lain sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Nah, sebelum masuk ke analisa berikutnya, saya ingin menyampaikan bahwa nantinya itu tolong diperhatikan bahwa kecepatan dalam membuat das ini juga didasarkan pada kemampuan komputer dan juga raster yang kita pakai di awal. Di awal kita pakai raster apakah langsung besar, misalkan langsung ukuran ini kebetulan ini raster original ya, bisa dikatakan raster original dari SRTM satu sheet. Maka kalau di sini kita perhatikan rasternya itu ukurannya sebesar 3600 ya. 3600 berarti 3 kali 3000 kali 3000 saja, itu berarti jumlahnya ada sekitar
9 data, maaf 9 juta data. Jadi lebih dari 9 juta data ya. 9 juta kotak lah, lebih dari itu asli data ini kita lakukan analisa. Jadi bayangkan saja ini datanya sangat banyak. Maka ini juga perlu diperhatikan nanti kalau misalkan ternyata datanya komputer kita tidak mampu merun itu, maka kita perlu melakukan extraction. Extraction itu artinya perkecil jumlah raster ini, perkecil raster tersebut, sehingga kita bisa melakukan analisa yang istilahnya komputer kita lebih ringan. Tapi syukur-syukur kalau misalkan dengan raster ini sudah cukup atau sudah mampu merun, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kalau sudah bisa mengeran dengan jumlah raster ini, maka tidak ada masalah, jadi komputernya cukup baik berarti. Oke, selanjutnya adalah ketika kita sudah membuat adjoint, kita sudah membuat drainage line dan seterusnya, maka selanjutnya kita membuat project di Hack GeoHMS. Tadi yang kita pakai adalah salah satu bagian dari tool ArcHydro. Nah, langkah berikutnya untuk membuat project, maka kita membuat Hack GeoHMS untuk membuat das, jadi sesuai lokasi kita. Oke, tapi terlebih dahulu kita import atau masukkan lokasi kita di mana sih sebenarnya yang akan kita lakukan pembuatan bendung atau apa atau bangunan air lainnya. Maka kita harus tahu lokasinya di mana dengan cara tadi koordinatnya sudah ada ya, kebetulan data sudah ada. Jadi kita add data di sini lokasi bendung, maka di sini muncul lokasi bendung. Maka kalau kita lihat di sini ada longitude berarti bujur, latitude berarti lintang, maka dia berada di bujur timur 106 sekian bujur timur, dan juga di sini lintang selatan berarti 6,66 sekian lintang selatan. Maka kita perlu tampilkan ini koordinat itu di dalam peta. Jadi dengan cara seperti ini, klik kanan display. Nah, kebetulan di sini latitude longitude berarti koordinat sistemnya harus dalam bentuk WGS 984, tapi kebetulan di sini kan projected, maka kita rubah dalam bentuk WGS 84 dengan cara seperti ini. Klik edit, di sini diedit, maka kita pilih di sini geographic coordinate system Word, misalkan di sini WGS 84, terus oke. Maka kita klik di sini X sebagai longitude, Y sebagai latitude, oke. Maka kita klik oke. Maka kita muncul di sini. Punya data kita muncul di sini, koordinatnya tadi kita tidak ada, berarti sebelumnya tidak ada. Maka setelah kita lakukan display, maka di sini muncul lokasi bangunan kita. Jadi sedikit lah sedikit di samping sungai ya. Jadi kurang lebih seperti ini lokasi bangunan kita. Maka selanjutnya adalah ketika kita sudah tahu lokasi bangunan kita lakukan analisa berikutnya, bagaimana membuat project atau membuat das berdasarkan lokasi bangunan kita. Maka selanjutnya kita lakukan adalah start project. Oke, terserah mau diberi nama apa di sini. Kita biarkan saja project area misalkan. Kita di sini misalkan kelompok 1, misalkan di sini description harus diberi, maka mungkin kita bisa strip kalau misalkan kita ingin mengosongkan, atau mungkin kita bisa beri misalkan bendung air misalkan, dan kita klik OK. Oke, setelah successful buat project, selanjutnya adalah ini ada add project point, dan kita klik ya, dan kita klik di sini di wilayah sungainya ya, di daerah drainage line-nya. Kita klik di sini mendekati lokasi bangunan kita, rencana bangunan kita. Jadi oke, klik oke. Setelah oke, maka kita langsung generate project. Oke.
Oke, nah ini merupakan das yang kita miliki. Kita ya bisa kita ini akan muncul seperti ini, generate project. Bisa kita beri nama ini, tapi kita biarkan saja juga tidak ada masalah. Kita biarkan dulu. Nah, ini prosesnya juga cukup lama untuk di bagian ini, karena dia akan membuat project berdasarkan das kita ya, berdasarkan lokasi kita itu di mana, maka itu merupakan das yang kita buat ya. Jadi berdasarkan ini. Nah, oke, ini sudah muncul tampilan das kita. Oke, nantinya sebenarnya HackUMS ini ngelink dengan HMS. Mungkin sudah pernah belajar bagaimana pemodelan hujan limpasan menggunakan HMS. Maka ini sebenarnya HackUMS bagaimana mengenerate atau membuat model HMS dari data DEM seperti itu. Karena nanti muncul di sini beberapa parameter yang digunakan di dalam apa namanya istilahnya, yang akan digunakan untuk analisa HackUMS ada nanti. Tapi kita tidak sampai sejauh itu, karena nanti untuk perhitungan apa namanya, perhitungan debit banjirnya kita lakukan secara manual. Kita akan menggunakan Excel atau mungkin juga menggunakan Python di dalam perhitungan hidrograf banjirnya. Oke, ini das kita terbagi menjadi beberapa subdas. Ini kita bisa melakukan apa namanya, bisa melakukan modifikasi terhadap subdas ini. Apakah kita mau menjadikannya cuma satu das, misalkan dibuat seperti ini. Kita misalkan kita pilih sini ya, oke, misalkan kita pilih ini antara misalkan nilai, misalkan pilih, misalkan ini misalnya kita mau gabungkan menjadi satu, misalkan ini yang ujung dulu, yang paling hulu kita pilih, kita rubah menjadi satu das. Ini bisa dibuat seperti ini, merge, kita dapat satu das. Atau mau keseluruhan kita rubah menjadi satu das, tidak masalah, karena nantinya pun juga kita diminta hanya satu apa namanya, satu hidrograf banjir ya. Jadi tidak cukup, biar waktunya juga cukup. Kalaupun mau dibuat beberapa subdas, terserah mahasiswa juga, saya persilahkan, tapi tidak menjadi kewajiban untuk dibuat setiap dibagi menjadi beberapa subdas. Oke, ini sudah dapat das yang kita inginkan di outlet yang sesuai dengan rencana kita. Maka kita akan bisa mendapatkan di sini luas catchment shape area berapa ini. Di sini sekitar 176 km persegi. Oke. Maka kita bisa juga lakukan analisa di sini, mencari basin slope, longest flood dan longest flow path dan seterusnya. Untuk apa namanya, aliran terjauh, atau bisa kalau misalkan nanti di dalam perhitungan Nakayasu ataupun di perhitungan Schneider, di perhitungan hidrograf satuan, itu nantinya butuh parameter ini, itu juga bisa dilakukan di langkah berikutnya untuk mendapatkan parameter tersebut. Oke, saya rasa untuk tata cara pembuatan subdas itu saja untuk yang bisa saya sampaikan di video tutorial ini. Terima kasih.